Oke, jadi ini adalah pembahasan soal nomor 2 dari tugas terakhir. Nah, alasan saya buat satu video khusus untuk bahas ini adalah memang ini perlu ya pengerjaan yang kompleks ya, yang lebih detail. Oke, kita coba. Ini soalnya. Pertanyaan pertama, arus total rangkaian ditanya. Mencari arus total rangkaian, maka kita harus mencari R total rangkaian di soal ini. Nah, mencari R total itu gimana? Pertama, berarti kita harus menyatukan semua R ini kan. Nah, ini ada beberapa tahap. Pertama kita serikan dulu ini. Habis itu dia akan menyatu seperti ini kira-kira gambarnya. Nah, ini diserikan akan menjadi satu seperti ini ya. Nah, setelah itu kita jadinya seperti ini sekarang bentuknya. Nah, nanti yang bawah ini, atas ini dengan yang bawah ini kita paralelkan. Berarti ini sama ini kita paralelkan. Ini dia akan menyatu seperti ini. Habis itu akan kita satukan dengan ini, seri menjadi ini. Sekali lagi ya, tahapnya dari ini awalnya kita serikan dulu menjadi ini, menyatu. Habis itu kita paralelkan, menyatu lagi, jadi ini serikan dengan ini menyatu, terakhir menjadi ini, menjadi satu. Ini baru namanya R total di sini. Itu cara supaya kalian bisa dapat gambarannya. Oke, kita hitung salah satu. Kita paralelkan dulu 6 dan 2. Ini kan namanya R2, R3 ya. Nanti ini kita namakan R23. Sorry, R23 ya. Berarti R23 karena dia seri, caranya cukup 6 ohm tambah 2 ohm. Itu hasil dari R2 tambah R3. 8 ohm. Oke ya. Delapan ohm. Nah, kemudian lagi setelah itu kita satukan dengan yang bawah menjadi menyatu seperti ini. Yaitu paralel kan? Kita bikin paralel. Yaitu R23, sorry, karena paralel rumusnya seper R gitu ya. Seper R23 dengan yang bawah ini apa namanya? R4 kan? R4. Oh, ya. Nanti dia akan menjadi seper R, kita namakan 234 ya totalnya ya, sama dengan ya. Jadi, oke, nah. Maka seper R234 atau mungkin kalian ada yang buat hanya seper RP, Pak. Boleh ya. Tapi ini karena saya mau benar-benar detail. Jadi saya buat agak panjang dikit namanya nggak apa-apa. Yang penting jelas dia gabungan dari R23 dan 4. Maka seper R23 tadi 8. R4 tadi dari soal berapa? 8 juga ya. 8. Maka seper R234 itu sama dengan 2/8. Oke. Maka R234 itu sama dengan 8/2 dibalik aja. Jadi 4 ohm. Selesai. Berarti ini adalah 4 ohm. Inilah R234. Oke. Terakhir ini satukan dengan ini menjadi satu seperti ini. Yaitu saya namakan R1234. Ya, karena R234 disatukan dengan R1. Ya kan? Atau biasa kayak kita tulis R-tot aja ya. Ya, bagus ya R-tot aja. Tapi saya kembali lagi, saya karena ini sedang dalam proses explanation, saya mau benar-benar detail. Jadi yang terakhir adalah seri lagi, yaitu R1234. 1234 itu adalah R1 ditambah R234. Yaitu R1-nya 6 ohm ya. Dari soal ini tadi kita dapat 4 ohm, 10 ohm. 10 ohm. Selesai. Inilah R totnya. Oke. R total. Maka kembali lagi pertanyaannya, arus total rangkaian. Berarti
arus total sama dengan V per R tot. Bahkan ini saya tulis V tot aja. V total biar jelas. V total itu tentunya ditulis di soal 30. Kemudian R tot itu adalah tadi 10 ya. Oke. So 30 volt per 10 ohm. Jawabannya 3, satunya ampere ya. Selesai. Nah, ini masih gampang. Yang lu susah lagi nanti yang B. Arus yang melewati R3. Oke. Nah, kita harus memahami. Arus yang melewati R3. Oke. Berarti kita harus bayangkan. Arus melewati R3 kan dia arusnya dari sini. Jalan. Sampai sini kan terbagi nih. Nah, sebelum mencapai R3 dia ada mencapai R2 dulu kan. Berarti kita nggak bisa langsung hitung R3-nya, bisa ngerti? Karena dia ada R2 dulu. Berarti dia dianggap, kita harus melihat dia sebagai satu kesatuan dulu, R2 dan R3 ini. Berarti kita harus menghitung namanya R23 dulu. Maka grafik bagan atau gambar yang kita pilih adalah, kita pilih yang ini. Melihat ini. Kalau ini B, kalau ini nggak bisa ya. Karena dia R23 udah menyatu sama 4, apalagi ini. Jadi kita ambil di step yang ini. Ya, oke. Jadi dengan saya akan gambar ulang mungkin di sini. R23 yaitu 8 ohm. Yang ini tadi R4 yaitu 8 ohm. Yang ini R1 tadi 6 ohm. Oke. Nah, arus yang melewati R3. Oke, ya. Ini ada voltnya tadi ya, 30, tegangannya 30 volt. Oke, mungkin lebih tepatnya tadi kita lihat dari sini dulu. Dari ini. Nah, saya akan kasih tahu alasannya kenapa. Saya gambarkan ini ulang dulu ya, biar gampang. Ini berarti tadi R1 6 ohm. Ini dianggap nyatu dulu R234 4 ohm ya. Oke, dari sini ya tadi ya kita ambil. Nah, kita kerja dari sini dulu harus ya. Jadi kan V-nya ini 30 volt. Nah, oke. Di seri, ini kan seri ya hubungannya ya. Tegangan itu berbeda. Jadi alasannya mengapa kita harus kerjakan dulu. Nanti kita cari I di sini. Kita kan tanya I di sini. I di sini kita pakai V-nya, V bagi R-nya. Maka kita butuh V-nya kan. Nah, untuk bisa cari V ini kita harus dari sini dulu. V 30 volt. Di seri sekali lagi tegangan berbeda. Nanti kita bisa cari V ini sama V ini. Kalau saya mau cari V1, artinya tegangan di sini, itu berarti I1 kali R1. I1 itu ya, karena arus kan jalan dari sini, berarti arus yang dia dapat itu di titik 1 itu masih dari totalnya. Arus total tadi berapa ya? 3 ya. 3 kali R1-nya 6, 18 volt. Berarti R234 berapa? Ya, secara logika. Kalau 18 volt ini pasti 12 volt. 30 kurang 18, 12 kan? Karena kan mereka di total harus sama dengan aslinya. 12 volt ya. Cara cepat ya. Tapi kalau mau hitung dulu boleh. I234 kali R234 gitu tulisnya ya. Nah, I234 akan sama dengan I1. Karena kan satu jalur gini. Ngerti ya? Ambil I1 caplok, berarti I total juga ya. R234 4 ohm. Nah, 12 kan? Nah,
Ini yang kita pakai ke sini harusnya tadi, saya agak kelupaan tadi. Jadi urutannya kerjakan bawah dulu baru ini ya, ingat ya. Nah, V ini kita perlu di sini kita pakai. Nah, sekarang kita fokus di sini. Di ini ya, pecahan dari ini ya. Di gini ya. Nah, kita tahu V. Di paralel V itu kan sama. Artinya V234 yang kita sudah dapat yaitu 12 volt. Berarti V23 juga 12 volt, V4 juga 12 volt. Karena ini adalah ini kan gitu kan. Ya, sama aja kan. Berarti barulah kita bisa cari I23. Ya. Dari sini V23 per ya R23 benar ya, I kan V per R. V23 12 volt per R23 8. Berarti jawabnya 1,5 ampere ya satunya ya. Gitu. Belum selesai di sini. Kembali lagi tadi yang ditanya adalah arus yang melewati R3. Berarti I3. Benar ya? Ya I3 sama I23. Kenapa? Ingat kembali bahwa ini I23 berarti arus yang melewati ini. Ini kan pecahan dari ini berdua. Arus yang melewati ini 23. Berarti arus yang melewati 3 juga 1,5 kan satu jalur gini. 1,5, 1,5 ya kan sama. Di rangkaian seri I sama. Otomatis 1,5 ampere. Oke, begitu ya. Nah, sekarang untuk soal yang C. Arus yang melewati R4. Waduh, R4 ini. R4 ini ya. Oke. Kembali lagi kalau ditanya arus kita butuh V kan. Berarti kita kerja harus dari sini lagi. Tapi karena tadi di soal B kita udah buat ini ya udah gampang. Jadi sekali lagi ditanya arus yang melewati R4. Berarti ditanya I4 ya. Oke. I4. Kayak gambar ini harus berarti kita butuh V di sini. Oh, V di sini ya V4. 12 volt udah ada. I4 V4 per R4. 12 volt ya tadi ya. Per R4, R4-nya 8. Berarti 1,5 ampere selesai. Nah, kenapa yang C mudah sekali? Karena tadi B kita udah buat ininya. Ngerti kan? Jadi kita sekali buat gini analisa yang ini tadi sudah bisa untuk menjawab soal B dan C. Kalau tadi tidak ada soal B, kita menjawab soal C pun kita harus buat ini dulu ya. Terakhir tegangan pada R3. R3. Tegangan pada R3 berarti namanya V3. V3. Belum ada tadi ya. Ini V234 12 volt. Tapi bukan berarti V234 sama dengan V3 ya. Kenapa? Karena 234 di sini 234 itu gabungan dari ada seri ada paralel. Gak boleh. Dia hanya boleh kalau dia paralel saja dia baru V-nya sama semua. V23 oke. V23 12 volt. V23 12 volt. Oke, apakah berarti V3 juga 12 volt? Tidak, kenapa? Ini rangkaian seri. Di rangkaian seri, I yang sama, V berbeda. Jadi paralel tadi yang V boleh langsung ambil sama, anggap sama semua. Karena dia paralel ya, 2, 3, dan 4. Tapi kalau 2 dan 3, no, gak bisa. Jadi kita harus hitung manual lagi.
Hmm. Oke. Berarti I3 kali R3. I3 berapa tadi? 1,5 ampere. Ngerti maksud saya? Maksudnya tadi kalau memang boleh sama kan kenapa nggak ambil dari sini aja kan? Karena 3 ada di sini kan. Kenapa nggak ambil 12 volt? Ya nggak boleh. Karena dia hubungannya dengan 2 itu seri ya. So harus hitung. R3-nya tadi ditulis berapa di soal? 2 ya, 2 ohm ya. 3 volt. Ya, selesai. Nah, andaikan dia tanya arus tegangan di rangkaian 2 misalnya, andaikan ya. Ya udah berarti V2 sama dengan, karena ya sekali lagi sama. 2 dan 3 seri, berarti V2 itu juga berlaku hal yang sama. Dia nggak boleh langsung ambil D tadi yang paralel. Harus hitung manual. I2 kali R2. I2 sama dengan I3 1,5 volt, 1,5 ampere maksudnya. I2 sama dengan I3 ya. Kenapa? Ya karena justru seri, karena serinya, karena seri dia arusnya sama ya kan. Jadi harus selalu berpegang pada aturan seri arus sama tegangan beda. Kalau paralel tegangan sama arus yang beda. R2 berapa dari soal? 6 ya. Jawabannya 1,5 kali 6 9. Oke, selesai. Kalau di type V2. Nah, sekali lagi kita cek kebenaran dari konsep ini. Lihat V2 sama V3, 9 sama 3. Kos kita jumlahkan berapa? 9 tambah 3 12 kan? Sama seperti ini kemarin. V23 12. Itu dia. Jadi di seri tegangan itu nggak boleh sama, justru beda. Dan dijumlahkan totalkan akan sama dengan totalnya. Mana? Ya, ini ya sama juga ya. Seperti itu. Semoga mengerti. Kita akan bahas lagi bersama ya. Kalau ada yang kurang ngerti.